bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat tujuan Tuhan pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan, sebetulnya dijatuhi hukuman. Lalu para murid mempunyai tafsiran sendiri-sendiri ternyata. Walaupun dia sudah ngintil bersama dengan Tuhan, bersama mendengarkan firman Tuhan, lalu melihat bagaimana mujizat yang dibuat oleh Tuhan, ternyata mereka mentafsirkan itu macam-macam. Kalau Tuhan ada di Yerusalem itu akan apa? Dan mereka punya pikiran, salah satunya atau salah duanya, yaitu Yakobus dan Yohanes, punya pikiran bahwa ini saatnya dia mau meruntuhkan nantinya kekuasaan yang ada di Yerusalem. Karena Yerusalem kan selain pusat peribadatan juga jadi pusat pemerintahan. Jadi mereka punya pikiran seperti itu. Ini saatnya Tuhan mau untuk menjadi pemimpin nantinya, yakni meruntuhkan pemerintahan yang ada di situ. Ya. Dia punya pikiran seperti itu. Lalu biasa misalnya mungkin kedua anak itu menggunakan the power of emak-emak gitu ya. Jadi kekuatan emak-emak gitu ya. Kan misalnya itu bisa dikatakan insan yang paling kuat sedunia ya, untuk merayu Tuhan. Dan ibu dari Yakobus dan Yohanes ini merayu Tuhan supaya Tuhan memberikan itu. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata zaman para murid pun itu rebutan kedudukan itu sudah ada. Jadi kalau demikian, para murid masih punya pikiran bahwa Tuhan ini itu masih dalam hal tertentu mendirikan kerajaan manusiawi.
Mereka punya pikiran seperti itu. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan kesuksesan di dunia ini yang ada, tetapi yang adalah sukses yang ada di sana. Kesuksesan bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan kepada para murid bahwa jalan penderitaan itu tidak hanya dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi oleh para murid yang lain pula. Tuhan Yesus mengatakan, mereka pun itu, engkau maksudnya mereka pun itu akan minum cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus. Berarti kan penderitaan sebetulnya. Maka ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kalau pada sampai zaman sekarang menjadi pengikut Tuhan mengalami penderitaan, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena kesetiaan kepada Tuhan Yesus, tetap ada dialami juga. Bahkan sekarang aja, dan sekarang itu kita bisa melihat saudara-saudara kita di salah satu negara, misalnya Nigeria, itu banyak orang yang jadi martir di sana, tetapi tidak diberitakan di dalam media. Karena media itu kan dipenuhi dengan peristiwa hal-hal yang di Palestina. Kalau sekarang yang di Iran gitu ya, Iran Amerika yang ada perang itu sekarang. Tetapi yang pembantaian para pengikut Tuhan di Nigeria ini nggak pernah diberitakan. Ya karena apa? Karena yang menjadi korban adalah orang-orang Kristiani. Jadi bukan mayoritas di Indonesia, maka itu tidak akan diberitakan. Nah, bagi kita kalau demikian, ternyata Tuhan sudah menubuatkan kepada para muridnya bahwa kita pun akan bisa mengalami hal yang tersebut. Jadi kekuatan maut, kekuatan yang mau menjauhkan kita dari Tuhan, itu tetap kuat untuk mengancam diri kita. Kadang-kala pun, zaman sekarang pun, itu juga dialami oleh orang-orang di Indonesia pula. Kalau orang mengatakan, oh ya, naik pangkat, naik gaji, tapi harus keluar dari Katolik gitu, segala macam itu kan tetap ada. Tapi kita bisa melihat ini sebetulnya ujian bagi diri kita. Apakah harga Tuhan itu lebih tinggi dibanding dengan gaji? Ataukah sangat murah sehingga orang naik gaji yang tidak sampai 100% pun itu tetap dilakukan oleh beberapa orang? Nah, ibu bapak saudara sekasih, kalau demikian Tuhan ini menguji kita, bukan diuji oleh Tuhan sendiri, tapi diuji oleh kekuatan-kekuatan yang memonjalkan diri kita dari Tuhan. Maka kita bisa bertanya dalam diri kita, apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mau untuk melakukan jalan seperti yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan dengan tulus, Tuhan dengan berani pula untuk jalan ke Yerusalem dan tahu tujuannya, yakni penderitaan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari jalan menuju ke Yerusalem itu. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk dengan kita berani meninggalkan dan menanggalkan keegoan kita mau setia kepada Tuhan. Kita memenangkan Tuhan yang sudah meraja di dalam hati kita. Selamat merenungkan.